Halo adik-adik semua, selamat pagi. Wah, Lause senang banget nih bisa beribadah bersama dengan adik-adik semua. Apakah adik-adik sudah siap beribadah? Yes, luar biasa. Nah adik-adik, Lause punya beberapa gambar nih. Adik-adik coba tebak ya, ini gambar apa? Yang pertama. Ya, betul banget. Ini adalah gambar pelangi. Nah, kalau ini gambar apa? Wah, hebat. Betul, ini adalah bunga. Kalau gambar ini? Betul banget. Ini adalah bintang. Wah, adik-adik hebat nih. Ketiga benda ini indah ya. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada loh yang lebih indah dari semua ini. Ada yang tahu apa itu? Ya, betul sekali. Itu adalah kasih Tuhan kita, kasih Tuhan Yesus. Nah, sekarang Lause ajak kita bangkit berdiri. Dan kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah, Indah, Oh Indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Adik-adik, mari kita lipat tangan kita dan tutup mata kita. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah mengizinkan kami untuk boleh beribadah kepadamu. Kami boleh bernyanyi, memuji Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya melalui ibadah ini, kami boleh semakin mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, kalian bisa minta tolong papa, mama untuk transfer atau scan QR code yang ada di layar ini ya. Selain itu, kalian juga bisa mengumpulkan persembahannya di dalam amplop dan bisa dibawa ke gereja setelah kita bisa ibadah onsite lagi. Oh iya, Lause ingat, hari Selasa nanti kita akan merayakan Imlek.
Nah, anak-anak bisa memberikan salam ya kepada orang tua sebagai tanda kasih dan hormat kita kepada mereka. Dan Lose percaya kalian juga akan mendapatkan angpau dari orang tua dan saudara-saudara. Nah, adik-adik jangan lupa ya, berikan persembahan perpuluhan untuk Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Buat kalian yang belum bisa menghitung, kalian bisa minta tolong papa mama untuk mengambil 1/10 dari total angpau yang kalian dapatkan. Untuk menghantar kita melakukan persembahan, yuk kita nyanyikan lagu Beri Syukur. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur kami dan rasa kasih kami kepada Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, biar menjadi berkat buat dunia ini dan juga gereja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menghantar kita mendengar firman Tuhan, Lose ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Ku Percaya Pada Yesus. Selamat pagi anak-anak. Wah, hari ini tidak terasa kita sudah ada di minggu kelima bulan Januari. Sebentar lagi kita akan Xinjia, kita akan merayakan Imlek. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk datang beribadah di rumah Tuhan walaupun kami secara online. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak masih ingat satu tokoh yang sudah kita bicarakan sepanjang 1 bulan ini, yaitu ada satu tokoh namanya Joshua. Siapa sih Joshua? Joshua itu adalah pengganti Bapak Musa. Sebelum Bapak Musa meninggal, Bapak Musa meminta Bapak Joshua untuk menggantikan dia memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Betapa luar biasanya Bapak Joshua. Bapak Joshua memimpin bangsa Israel melewati sungai Yordan, anak-anak. Nah, bukan hanya melewati sungai Yordan,
tetapi Bapak Joshua juga dipakai oleh Tuhan memimpin bangsa Israel untuk melumpuhkan tembok Yeriko. Luar biasa lagi. Begitu luar biasa Tuhan memampukan Bapak Joshua memimpin bangsa yang besar untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan kita tahu ceritanya ketika Bapak Yosua dipakai Tuhan untuk meruntuhkan tembok Yeriko itu luar biasa. Bukan dengan kekuatan mereka, hanya dengan puji-pujian, memuji, bersorak bagi Tuhan. Nah, anak-anak, saat ini kita mau cerita. Setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, mereka tinggal di tanah perjanjian yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan sediakan kepada bangsa Israel. Mereka hidup dengan begitu luar biasa. Mereka hidup dengan begitu sukacita. Karena apa? Karena Tuhan memberkati mereka. Apapun yang mereka tanam itu tumbuh dengan begitu luar biasa. Dan mereka hidup dengan begitu damai. Mereka ada di tanah perjanjian selama 1 tahun, 2 tahun. Akhirnya Bapak Joshua semakin hari semakin tua. Kemudian di akhir daripada hidup Bapak Joshua dituliskan nih, ada satu firman Tuhan dikatakan oleh Bapak Joshua yang ditulis oleh kitab Yosua. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhilah Allah yang kepada nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak Joshua itu mengingatkan. Bapak Joshua itu memerintahkan, mengharapkan agar mereka itu hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, kira-kira siapa sih atau apa sih yang dipilih oleh bangsa Israel? Dan apa yang dipilih oleh Bapak Joshua? Wah, kita bisa melihat Bapak Joshua tetap memilih dia akan beribadah hanya kepada Tuhan. Dia akan percaya hanya kepada Tuhan. Jadi Bapak Joshua mengatakan, ayo pilih Tuhan Allah yang telah membebaskan kamu, yang membawa kamu ke tanah perjanjian dan memberkati kamu, menyelamatkan hidupmu, atau kamu mau menyembah kepada Allah-Allah lain, Allah-Allah, dewa-dewa, patung-patung yang disembah oleh bangsa tersebut. Bapak Joshua bilang, tapi aku, dia bilang, aku dan seisi rumahku, semuanya anggota keluargaku, kami hanya mau beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, setelah Bapak Joshua menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, Bapak Joshua meninggal. Bapak Joshua meninggal dunia. Nah, anak-anak yang terkasih, kenapa sih kita harus menyembah hanya kepada Tuhan? Tidak boleh menyembah Allah-Allah lain. Karena apa? Karena kita adalah manusia. Kita adalah manusia dan Tuhan. Kita adalah manusia berdosa dan Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan itu tidak suka terhadap dosa. Tapi kita adalah manusia berdosa. Kita ingat ketika pertama kali Adam jatuh ke dalam dosa, kita dengan Tuhan terputus. Ya, seperti gambarnya. Ada jurang. Kita tidak bisa kepada Tuhan karena Dia terlalu suci. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan. Tuhan Yesuslah yang membawa kita bisa kembali kepada Bapa, sehingga kita bisa mendapatkan hidup yang kekal. Anak-anak, kita adalah umat yang dicintai Tuhan. Kita adalah anak-anak yang sangat dicintai Tuhan, sehingga kita hanya mau menyembah, beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak, dalam masa-masa pandemi seperti sekarang,
Anak-anak mungkin ada yang males-malesan ya ketika beribadah. Ada anak yang ogah-ogahan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ada anak-anak yang mungkin ketika mau beribadah kepada Tuhan tidak dengan segenap hati, tidak dengan sepenuh hati. Ada yang tiduran, mungkin ada yang lari sana, lari sini, atau mungkin ada anak-anak yang sambil ibadah sambil nonton gadget ya. Memang di TV ya ataupun di laptopnya nonton, tapi tangannya juga pegang gadget, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Anak-anak kita adalah anak-anak yang dicintai Tuhan, dan kita mau seperti Bapak Joshua. Kita mau hanya beribadah kepada Tuhan, kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Apalagi sekarang kita udah bisa beribadah secara onsite. Nah, anak-anak mungkin kita yang masih anak-anak belum bisa datang beribadah secara onsite, tetapi kita mengharapkan orang tua kita, mama papa kita bisa beribadah onsite, dan kita berharap mereka boleh setia datang beribadah hanya kepada Tuhan seperti Bapak Joshua. Bapak Joshua itu berharap dan dia mau setiap kita mau datang hanya beribadah kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang bisa melepaskan kita dari kuasa maut. Hanya Tuhanlah yang memberikan hidup kekal, dan hanya Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi anak-anak gak usah mengharapkan kita sebagai anak-anak kecil ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita beribadah dengan kesungguhan hati, tidak main-main, tidak ogah-ogahan, tapi kita mau datang beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadi mengharapkan anak-anak ketika beribadah, mari kita duduk tenang, mari kita dengarkan firman Tuhan dengan baik, mari kita memuji Tuhan dengan hati kita, dengan mulut kita. Jadi tidak ada lagi yang bermain-main. Oke, saya harap kita bisa melakukannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, tolong kami masih kecil Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk boleh setia datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami ketika kami beribadah, kami tidak main-main, kami tidak lari-lari, kami tidak duduk sambil memegang gadget kami, tapi kami mau sungguh-sungguh punya hati yang mau datang beribadah kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang menyelamatkan kami, hanya Tuhan yang sayang sama kami, dan kami mau sayang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak, kita akan ayat hafalan. Ayat hafalannya akan dipimpin oleh adik-adik kita, teman-teman kita, yaitu Sam dan Ica. Dek, ayo kita hafalin ayat hafalan yang terakhir di bulan ini. Ayo kak, kakak duluan ya. Oke. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekarang giliranmu, Dek. Oke, Kak. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Anak-anak, hari ini aktivitas kita akan membuat project buat kalian dan juga buat orang tua. Apa ya projectnya? Nah, seperti tema kita hari ini, The One and Only God, maka kita akan belajar untuk menempatkan Tuhan menjadi yang utama di dalam hidup kita. Lause mau ajak anak-anak untuk membuat jurnal dari saat teduh kalian tiap hari. Lause percaya kalian yang sudah besar dan sudah bisa membaca pasti punya saat teduh sendiri setiap hari. Lause ajak anak-anak menuliskan
apa yang menjadi pesan, janji, atau perintah firman Tuhan hari itu. Tiap-tiap hari kalian tuliskan, dan itu akan membuat kalian mengingat firman Tuhan hari itu. Dan semakin mengenal, juga semakin mengasihi Tuhan. Lalu buat anak-anak kecil, seperti anak-anak TK, minta papa dan mama kasih ayat firman Tuhan yang bisa kalian hafalkan hari itu. Waktu malam hari, kalian bisa hafalkan di depan papa, mama, juga di depan koko atau cici. Lalu, buat anak-anak yang kelas bayi sampai batita, Lause minta bantuan pada orang tua untuk menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak setiap hari. Dengan mendengar cerita firman Tuhan setiap hari dari para orang tua, diharapkan anak-anak bisa semakin hormat dan mengasihi Tuhan. Proyek ini bisa dimulai dari hari ini atau besok ya. Selamat mengerjakan proyek kita bersama. Tuhan Yesus memberkati.